Selanjutnya, mari sama-sama kita simak ilmu yang akan diberikan kepada kita dari Ustazah Umi Naila. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Subhanallah. walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid, sunnah karena Allah Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Syekh
Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa khususan Kiai Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah wa khususan Raja Haji Ali fi sabilillah wa khususan Kiai Haji Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani Al-Banjari wa khususan Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tanfa'na bi ulumihim naf'an mubarakan lana wa dinika wa linnasi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi karamatihim wa bi mu'jizatihim an tuyassira umurana umurad dunya wal akhirah wa hasil maqasidana. نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسبب خصوصا إلى روحي. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat maupun saudara yang sudah mendahului kita, silakan sebutkan namanya masing-masing. Khususon Ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul
ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين لكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه
تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ونزل من حميم وتصرية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله
ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه الله الكبير ربنا الكبير قصدنا الكبير وجدنا الكبير لكل كبير كفانا الكبير ونعم الكبير الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله cukup bagiku Allah hati ini hanya milik Allah rahmat Allah untuk Rasulullah la ilaha
Mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa melimpahi kita dan keluarga kita, dan kita juga doakan saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada yang sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan berkah sholawat syifa Allah sehatkan, yang sedang sakit Allah lapangkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang susah Allah mudahkan, yang sedang bingung Allah segera berikan jalan keluarnya, yang sedang terhimpit hutang Allah luaskan rezekinya, bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Karena sejatinya kita punya senjata paling ampuh yaitu doa, maka jangan pernah lelah berdoa. Dan doa yang paling cepat dijabah adalah ketika kita mendoakan orang lain dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, diberikan hidayah oleh Allah, bisa semangat terus dalam bersolawat dan berdoa. Amin ya robbal alamin. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina yaumina ila yaumil akhirah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nas'aluka al-ijabah wal barakah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Mama Agung selaku Ketua Taklim Gabungan beserta para pengurus, ibu-ibu solihah, nenek-nenek solihah yang alhamdulillah tetap istiqomah pengajian di hari Kamis pagi, ngaji kitab Muhtarul Hadis. Mudah-mudahan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dunia akhiratnya, Allah sehatkan lahir batinnya, jasmani ruhaninya, Allah bahagiakan keluarganya, sakinah, mawaddah, warahmah rumah tangganya, Allah soleh dan solihahkan anak-anak keturunannya, dan insya Allah Allah berikan kemuliaan di dunia sampai akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah senantiasa setiap waktu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari menjelang siang, insya Allah pagi yang barokah, bulan yang barokah, dan kita pun dimudahkan Allah untuk menjemput hidayah dengan cara silaturahmi dan bertolabul ilmi. Insya Allah setiap langkah kita Allah catat menjadi amal soleh, menjadi bekal untuk nanti kita pulang kampung keabadian. Karena nanti kalau kita pulang kampung keabadian, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada besti. Yang ada hanyalah amal, yang ada hanyalah ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia. Maka wajib bersyukur kepada Allah ketika hati kita tergerak untuk selalu mau hadir ke majlis taklim. Kenapa? Karena bulan Muharram ini disebutnya lebarannya anak-anak yatim. Betul tidak, Bu? Padahal di dalam keterangan disebutkan yatim yang sesungguhnya bukan anak yang ditinggalkan meninggal oleh ayahnya, tapi manusia yang hidupnya tidak punya ilmu dan tidak punya tata krama, itu yatim yang sesungguhnya. Maka dari itu kita sama-sama terus memohon kepada Allah
meminta kepada Allah setiap ba'da sholat, setiap saat, minta terus diberikan petunjuk agar kita terus haus akan ilmu-ilmunya Allah. Karena dengan ilmu itulah hidup kita akan terarah, dengan ilmu itulah hidup kita akan penuh barokah. Sering disebut barokah, apa sih itu barokah? Kalau dalam bahasa Arab berkah, kalau orang Jawa bilang berkat katanya ya. Berkat itu bawa makanan dari pengajian, itu berkat namanya ya. Kalau di kalimat Arabnya berkah, barokah gitu. Barokah itu ziyadatul khair, tambah-tambahnya kebaikan. Jadi bisa dinilai hidup kita berkah atau tidak hanya kita yang tahu. Apakah semakin hari kita semakin ingin terus dekat kepada Allah, atau malah biasa-biasa saja, nggak ada kereteg, tahu ibu kereteg, nggak ada niat dalam hati untuk terus mau memperbaiki diri. Dari waktu ke waktu ya udah seperti air mengalir aja. Nah, jangan sampai kita tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Karena apa? Setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan namanya berkah itu bukan hanya dalam ibadah ritual. Ibadah ritual apa bu? Sholat, puasa, baca Al-Quran, terus haji, umroh ya. Ada juga yang namanya ibadah sosial. Ibadah sosial apa? Silaturahmi, bermajlis taklim, terus sodako, berbuat baik kepada sesama. Itu kan ibadah sosial. Nah, insya Allah dengan terus kita ingin memperbaiki diri, dimulai dengan terus ingin mengaji, mudah-mudahan meski ngajinya suka lupa lagi, gak apa-apa ibu. Karena dari dulu pun sudah dibilang Allah dan Rasul nyuruh kita ngajinya, bukan pisahnya. Dan harus terus berprasangka baik. Ibu ngaji tahunan nih. Kalau di universitas ibu ini udah S3 ini. Udah S3, apalagi nenek-nenek ini. S3, nenek ini sebenarnya S3. Nenek si Pak S3 ini. Di hadapan Allah, cuma gak wisuda-wisuda aja ya. Kenapa? Karena apa? Kita ini ngaji bukan mencari bisa atau tidak bisa, cari berkah gitu aja. Karena setiap langkah ke masjidnya pun sudah berkah, sudah rezeki, dan pasti suatu saat akan terasa manfaat dan berkahnya Allah berikan. Tapi kok nggak terasa terus sampai sekarang Umi? Nanti di akhirat Allah akan kasih. Pokoknya jangan bimbang, jangan ragu. Selama kita menjalankan titahnya Allah, selama kita menjalankan titahnya Rasulullah, Allah takkan pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah abal yatim, ayahnya anak-anak yatim sedunia. Mudah-mudahan kita pun termasuk golongan hamba yang menyayangi hamba-hamba Allah yang Allah jadikan keistimewaan, yang Allah jadikan anak-anak kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Baiklah ibu-ibu, kita lanjutkan kajian materi Mukhtarul Hadis. Hadis selanjutnya masih dari huruf Hamzah. Banyak ibu ini. Mudah-mudahan kita panjang umur bisa menghatamkannya ya bu. Kalaupun tidak sampai hatam, Allah sudah mencatat kita sedang ngaji Mukhtarul Hadis. Imsah ra'sal yatim hakada ila muqaddami ra'sihi wa man lahu abun hakada ila muakhiri ra'sihi. Rawahu al-Khatib an Ibni Abbas.
Artinya imsah, usaplah kalian roksal yatim, terhadap kepalanya anak yatim. Hakada, Rasul memberi isyarat. Hakada itu dari atas kepala maju ila muqaddami roksihi, mengusapnya dari atas kepala ke depan arahnya untuk anak yatim. Waman lahu abun, dan untuk anak yang masih punya ayah bagaimana? Hakada ila muakhiri roksihi, simpan kepala tangan kita di atas kepala anak kita lalu tarik ke belakang. Nah, gitu. Ada hadisnya Bu ya. Ngusap kepala juga ternyata enggak asal, ada hadisnya. Dan insya Allah hadisnya sahih di kitab Mukhtarul Hadis ini. Insya Allah semuanya hadis-hadisnya hasan, hadis-hadisnya sahih. Siapa yang meriwayatkan? Rawahu al-Khatib, Imam Khatib, dan an Ibni Abbas, diterima dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ibnu Abbas. Dalam hadis ini pas sekali momennya dengan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 bulan yang Allah muliakan. Jadi Allah yang menciptakan hari-hari dan bulan juga Allah memuliakan. Berarti itu menjadi kode bahwa kita sebagai hamba Allah yang banyak dosa, yang hina, yang lemah, tidak bisa apa-apa kecuali ada pertolongan dari Allah, gak mau memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Mana saja? Yang 3 ini berurutan. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Nah, ini mah dekat, adik kakak ya. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Yang satu mah jauh. Apa? Bulan Rajab. Nah, di bulan Muharram ini banyak sekali peristiwa-peristiwa agung yang Allah takdirkan di bulan Muharram. Di antaranya apa coba? Ini sedikit kita menguar lagi biar bertambah mahabbah dan kecintaan kita kepada Allah. Dari para nabi, di bulan Muharram Nabi Adam diterima taubatnya. Nabi Adam punya dosa, tapi dosanya diampuni, maksum, karena itu pun atas bisikan dari istrinya. Dosanya apa Bu? Memakan buah khuldi, sehingga diusir oleh Allah dari dalam surga. Tapi ya itulah mungkin takdir Allah, tidak ada kejadian sepahit apapun kecuali membawa hikmah. Lah coba Nabi Adam gak makan buah huldia, pasti kita nanti di surga. Nah gitu kan pikiran kita, suka mengangan-angan yang halusinasi gitu ya. Padahal ya udahlah, kalau udah terjadi mah terima aja takdir Allah, mau baik mau buruk kalau kata kita, karena semuanya kan hakikatnya takdir Allah itu tidak ada yang buruk. Bahkan kejadian yang menurut kita menyakitkan saat ini, suatu saat Allah akan membukakan dan kita akan sujud syukur dengan kejadian yang pernah kita nangis dengan kejadian itu. Pasti itu. Mungkin waktu mengalaminya ya Allah seperti orang yang paling sakit di dunia, tapi nanti dengan berjalannya waktu Allah bukakan dan kita akan nangis lagi, tapi nangisnya nangis bahagia. Sudah Allah takdirkan sedemikian rupa, kita dulu nangis merasa sakit, lalu nanti saat kita akan nangis terharu, bersyukur, nangis bahagia karena sudah melewati takdir yang kita anggap menyakitkan. Itulah pokoknya semuanya pasti membawa hikmah. Makanya diantaranya Bu, sharing ini, diantaranya agar hidup kita tidak terlalu berat, tidak terlalu dibikin galau terus setiap kejadian. Banyak caranya. Nah diantaranya tanamkan aja dalam pikiran gini, pikiran kita gini,
Ini akan berlalu. Apa Bu? Coba ucapkan. Ini akan berlalu. Dan menyikapi dengan bahasa ini akan berlalu tidak mesti dalam takdir Allah yang menyakitkan saja, bahkan dalam ujian anugerah. Contoh, kalau kita menanamkan pola pikir menyikapi takdir Allah dengan bahasa ini akan berlalu, maka kita tidak akan berlebihan. Kalau kita dikasih takdir yang semenyakitkan lalu kita ucapkan dan kita yakini dalam hati ini semua pasti berlalu, maka sedihnya pun gak bakal sampai sedih yang bikin putus asa. Dulu kita pernah diuji dengan ujian yang menurut kita berat, tapi ternyata sampai detik ini kita masih hidup. Betul tidak Bu? Berarti Allah selalu ada untuk kita. Dan Allah kasih ujian pun pasti Allah menurunkan dengan pertolongannya. Nah itu. Lalu ketika nanti dihadapkan dengan ujian yang membuat kita bahagia, kalau kita tanamkan dalam hati ini pasti berlalu, kita nanti bahagianya pun gak berlebihan. Kan kalau segala sesuatu kalau berlebihan itu tidak baik. Betul tidak Bu? Bahkan dalam ibadah pun biqadril imkan, sesuaikan dengan kemampuan. Mentang-mentang tahajud pahalanya besar, ibu tahajud dari jam 2 sampai subuh, padahal ibu lagi sakit. Menurut dokter ibu perlu istirahat, tapi kita maksa karena ini tahajud ini luar biasa. Nah itulah makanya pentingnya ngaji, karena ibadah juga harus sesuai ilmu. Jangan ibadah karena nafsu. Nanti kalau ibu terus tahajud tiap malam tidak mengindahkan anjuran dokter, ketika ibu sakit, naudzubillah sakitnya jangan-jangan itu teguran, bukan jadi jalan sakit diampuni dosa. Kan dokter udah tahu ya Bu, udah lebih paham ilmunya. Lalu sekarang bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah, berbagai macam peristiwa Allah takdirkan di bulan ini. Di antaranya tadi Nabi Adam diterima taubatnya, Nabi Nuh selamat dari banjir bandang yang luar biasa, Nabi Idris diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, Nabi Sulaiman dijadikan hamba Allah yang paling kaya dan soleh ya, karena orang kaya di dunia banyak, tapi yang soleh hanya pilihan-pilihan Allah. Boleh nggak jadi orang kaya Bu? Boleh dong, biar kita bisa banyak sedekah, biar bisa banyak nolong orang. Lalu diantaranya apalagi disembuhkannya penyakit Nabi Ayub. Nabi Ayub sakit apa Bu? Matanya tidak bisa melihat. Karena apa? Nangis, ingat terus ke Nabi Yusuf. Nabi Yusufnya diapain Bu? Dijebloskan ke sumur oleh para kakak-kakaknya yang merasa iri dan dengki. Lalu dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara. Banyak sekali kejadian yang luar biasa. Nah untuk kita, apa cara kita untuk bisa muliakan juga bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebentar lagi momen 10 Muharram. Disebutnya apa Bu? Asyura. Kalau yang sedang tidak haid, puasa. Bagusnya mah dari tanggal 9. Tasu'a, Asyura, lalu hari ke-11. Kenapa Rasulullah dulu bertemu dengan orang-orang Yahudi setiap tanggal 10 Muharram pada puasa? Lalu kata Rasulullah, kenapa kalian pada puasa? Saya bersyukur dengan puasa itu dengan kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Lalu kata Rasulullah, yang harusnya merayakan itu ya kita, kan satu akidah ya dengan Nabi Musa. Maka kata Rasulullah, setiap tanggal 10 Muharram disunahkan berpuasa. Kalau ada usiaku sampai tahun depan, kata Rasulullah,
aku akan berpuasa juga di tanggal ke-9. Iya, beda ya, tidak sama dengan ritualnya puasa orang-orang Yahudi. Lalu kata Rasulullah juga apa? Aku akan berpuasa juga di tanggal ke-11 Muharramnya. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Sebelum datang lagi ke tahun selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijemput oleh malaikat Israel. Maka ibu-ibu nanti hari Ahad pas aja Sabtu 9, Sabtu 9, Ahad 10, Senin 11. Jadi insya Allah kalau sedang sehat, tidak sedang berhalangan, lalu sedang tidak diminta jatah oleh ayang bebnya, puasa ya Bu ya. Tetap karena ini kan puasa sunnah, tetap harus izin dulu kepada suami. Kalau kata suami silahkan mama puasa. Aduh Umi kalau berurutan 3 hari kayaknya berat. Ya udah ambil aja yang tanggal 10-nya. Kalau enggak kuat aja, ya udah ibu bisanya apa? Saya mau sedekah aja ke anak yatim, silahkan. Punya tabungan, ambil dulu tabungannya. Mumpung Allah kasih usia kita sampai bulan Muharram, kita sama-sama bahagiakan anak-anak yatim, anak-anak kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ibu, jangan ibu hanya fokus membahagiakan anak orang lain, anak yatim, tapi ibu tidak memperhatikan keluarga ibu sendiri, anak ibu sendiri, suami ibu sendiri. Boleh ibu sedekah ke anak yatim, tapi jangan lupa di tanggal itulah momen disunahkan meluaskan, membahagiakan anggota keluarga kita. Suami membahagiakan istrinya, istrinya membahagiakan suaminya, anak membahagiakan orang tuanya kalau sudah punya penghasilan, orang tua membahagiakan anaknya. Pas momennya tanggal 10, tanggal udah weekend, ajak jalan-jalan anaknya. Yuk kita jalan-jalan kemana mama? Ke pasar Sagulung. Lumayan. Yang penting ada momen pas dia 10 Muharram itu membahagiakan anggota keluarga. Biasanya anak itu dikasih jajan sehari 10.000 lebih kan, jadi 20.000. Enak kali Umi. Ini bukan kata saya ibu, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang meluaskan nafkahnya di tanggal 10 Muharram, maka Allah akan luaskan rezekinya selama setahun ke depan. Tuh ibu, sudah dikasih resep oleh Allah. Anti bokeh, anti tidak punya uang, luaskan nafkah untuk keluarga di tanggal 10 bulan Muharram. Bagaimana Umi? Uangnya saya pegang semua, ini punya ayang beb. Berarti menu makanannya agak istimewa. Yang biasanya ibu masak rendang setiap hari, tanggal 10 Muharram ibu makan steak. Ibu tahu steak? Untuk gua lebih itu steak. Steak dagingnya itu sesuaikan aja lah dengan selera masing-masing, asalkan ada lebihnya. Agar apa? Mengenang momentum Muharram, begitu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin ibu. Jadi cara untuk mengusap anak yatim, simpan tangan kita di atas kepalanya, usap ke bagian depan dan meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memberi kebaikan dan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Jadi kalau untuk anak yatim dari atas kepala ke depan. Kalau anak kita sendiri atau anak orang lain, saya yang masih punya ayah, dari atas kepala ke belakang. Tapi jangan usap aja, kasih jajan juga ya. Nah itulah ibu-ibu, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Hadis di siang hari ini yaitu hadis tentang cara mengusap kepalanya anak yatim dan anak yang masih mempunyai ayah. Ada bedanya ternyata. Itulah ilmu yang diberikan oleh Allah di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk makin berkah dan untuk makin taat dalam setiap langkah kehidupan kita. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita
kita sama-sama membaca istighfar dilanjut dengan doa Robbil Fa'na. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya, Rabbil fa'na bima 'alamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina, tawassalna bita'alumi, tawassalna bita'limi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqan amana. Saya bertawasul dengan pengajian, saya bertawasul dengan pengajaran. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mukarram Ustazah Umi Naila selaku pembimbing majelis ini. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu yang sudah hadir. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah.